Om Swastiastu, Semeton Denpos. Hari ini kita akan wawancara dengan advokat sekaligus pengamat masalah publik, Bapak Dr. Togar Situmorang. Beliau telah lama malang melintang di Bali dengan menangani berbagai kasus ya. Dan untuk kali ini Denpos dengan topik Pankobar. Jadi Pankobar ini mengobarkan semangat kepada masyarakat. Jadi hari ini kita, Pak Dokter, akan mengambil tema tentang maraknya warga negara asing yang berbisnis ilegal di Bali. Ya, seperti kita ketahui, belakangan ini banyak sekali warga negara asing yang berbisnis di Bali dengan berbagai kedok, Pak Dokter ya. Jadi ini sangat merugikan citra pariwisata kita. Nah, untuk itu kita minta komentar Pak Dokter bagaimana mengenai maraknya warga negara asing yang berbisnis di Pulau Dewata, Pak Dokter. Silakan. Ya, terima kasih semuanya. Pada kesempatan ini saya bisa sedikit menjelaskan bahwa terkait maraknya bisnis warga negara asing itu yang dikatakan ya ilegal. Ya. Nah, sementara kata-kata ilegal itu tidak patut digunakan sebelum ada kejelasan bisnisnya mereka itu ilegal atau tidak. Nah, cuman kadang-kadang dari sumber media itu menyatakan ilegal. Nah, kata ilegal ini harus kita buktikan. Betul banyak warga negara asing yang datang ke Indonesia karena dianggap regulasinya itu sangat lemah, sangat mudah. Karena kita tahu bahwa antara undang-undang dengan pelaksana undang-undang itu sendiri ini tidak satu arah. Artinya penegakannya yang diutamakan. Bukan artinya dengan cara nego atau hal-hal yang memang bisa meloloskan si pelaku atau si pelanggar ini untuk lepas dari jeratan hukum. Nah, ini yang kadang-kadang yang kita sangat sayangkan. Kalau memang undang-undang sudah dibuat, yaitu undang-undang kan dibuat untuk adanya kepastian hukum. Ya, membuat suatu efek jerah. Dan yang ketiga, yang ini yang paling penting, itu membangkitkan kedaulatan daripada Indonesia itu sendiri. Nah, kalau kedaulatan ini disalahgunakan oleh yang memegang stakeholder regulasi itu, ini sangat kita sayangkan. Nah, kembali tadi, banyaknya marak bisnis warga negara asing yang ilegal. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan punishment yang sebana diatur di dalam aturan hukum. Contoh, mereka datang ke sini ada pelanggaran. Otomatis yang menemukan ini kan pihak aparat hukum. Dalam arti kata di sini kepolisian. Ternyata polisi pun tidak bisa semena-mena karena menyangkut warga negara asing. Ya, dia akan ewa-pekewa dengan pihak duta besar dan mereka juga lantas melempar ini permasalahan ke imigrasi. Sementara di imigrasi, kalau memang ada pelanggaran, mereka tidak bisa juga melakukan apa-apa karena sifatnya hanya administrasi. Nah, kalau administrasi itu akan dideportasi. Sementara kalau deportasi itu nggak permanen, hanya 6 bulan balik lagi. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Pak Dokter, sejauh mana sih orang asing ini berbisnis di Bali ini? Kenapa mereka memilih Bali? Apakah di daerah kita ini istilah perangkat hukum kita lemah dan sebagainya? Apa kira-kira? Nah, pertama, Bali ini dianggap adalah destinasi dari masyarakat dunia. Artinya di Bali ini tujuan wisata utama yang memang sangat digemari oleh warga negara asing. Yang kedua, betul, regulasinya itu tadi lemah. Tidak adanya penegakan hukum yang memang membuat mereka takut atau efek jerah. Yang lebih diperburuk lagi itu under table ini main. Ya, mereka nggak berani transparan. Ya,
mereka nggak mau open kepada publik. Publik kan berharap equality, artinya persamaan hukum di mata seluruh masyarakat, terutama yang orang warga negara asing masuk ke Bali, itu kan harus diperlakukan sama. Cuman kadang-kadang warga negara asing ini dianggap punya uang, lantas juga dianggap berkuasa, lantas ada cawe-cawe dari pihak ini, duta besarnya, ini banyak kan lolos. Itu yang sangat kita sayangkan. Nah, sehingga mereka berembrio, ya, berkamuflase, sehingga mereka cari nafkah di sini dengan seenaknya aja, tanpa tersentuh aparat hukum. Ya kan? Berkali-kali sudah ditegur, pakai helm lah contoh kecil, atau pelanggaran buka baju di jalan itu contoh kecil. Belum lagi dia merambat ke bisnis-bisnis lain. Villa-villa, bangun seenaknya aja. Sementara ada perda. Perda itu mengatur bahwa harus menggunakan ornamen Bali. Tapi coba faktanya lihat di lapangan. Nggak ada yang pakai ornamen Bali. Ya kan? Malah bangunannya ngawur-ngawur. Lantas ada ukuran tinggi. 14 meter atau tidak boleh setinggi pohon kelapa. Tapi buktinya banyak yang dilanggar. Lantas penguasaan lahan misalnya. Lahan itu jelas di bawah 1 hektar. Ya. Nah, ternyata mereka beli lokasi itu berhektar-hektar. Nah, yang lebih parah lagi mereka menggunakan orang lokal. Orang lokalnya ini mau dibayar. Nah, disinilah lolosnya melalui notaris, pengacara, lalu juga izin-izin daripada di SK izin sentral terpadu di Pemda-Pemda. Nah, ini gampang lolos. Itu loh. Pak Dokter, selain tadi apa kira-kira modus WNA kita berbisnis di Bali ini? Adakah kira-kira yang bisa diberikan contoh? Contoh misalnya mereka datang ke Indonesia terutama ke Bali itu menggunakan kitasnya, ya itu misalnya liburan atau hanya holiday. Tapi fakta dan kenyataannya mereka pakai bisnis. Nah, dia ambillah tadi orang lokal, ditaruhlah dia jadi direkturnya, dibuatlah PT-PT-nya, lantas dia beli tanah segala macam atau bangun villa. Nah, lantas villa-villa ini disewakan. Nah, bayangkan sudah ada tipu menipunya. Karena apa? Tipu menipunya pemilik itu adalah uangnya dia. Tapi ditaruh nama orang lain. Berarti ada keterangan palsu di dalam akte tadi. Kalau mereka ambil tanah dari pihak lokal, jual belinya bermasalah. Kedua, juga pajak. Pajaknya seharusnya dikenakan, mereka tidak dapat dikenakan pajak. Karena apa? Villa itu terbangun, berdiri, tanpa adanya NPWP. Ya, sementara kan harus ada NPWP. Karena perlu dong masuk ke pajak atau dispenda. Dan yang ketiga, cara dia ngebangun. Izin mendirikan bangunan. Izin mendirikan bangunan ini kadang-kadang dia menggunakan lokal. Sementara pemasukannya tidak ada ke pihak Pemda. Nah, yang lebih diperburuk lagi adalah aparat hukum terutama Satpol PP yang memang turun ke lapangan, itu mereka tidak benar-benar melakukan transparansi. Transparansi dalam arti kata efek jerah. Selama dia belum mengurus, harusnya usaha itu disegel, ditutup. Ini enggak. Jadi tindakan aparat kita tuh masih lemah sekali. Bahkan masih bisa diatur, dicawe-cawe. Kamu harus begini. Aku punya si anu loh. Nah, takutnya mereka. Ini yang kita sangat sayangkan. Ya. Nah, kalau tadi Pak Dokter sebutkan selain deportasi, kira-kira sanksi apa yang perlu kita terapkan di Indonesia atau di Bali agar bule ini istilah jera gitulah. Apa yang perlu dilakukan oleh kita ambil contoh kasus, saya nggak perlu sebut, tapi ada satu bupati, ya bupati yang memang pusat PAD-nya besar, itu bisa melaporkan tentang adanya dugaan bisnis ilegal. Ya, kebetulan itu menyangkut desa adat, kepala desa adat kalau nggak salah. Akhirnya dia ditetapkan tersangka, bahkan ini kasus berjalan di Polda Bali. Ya, nah kebetulan ini tokoh partai juga. Nah, itu contoh penegakan yang benar. Tapi sangat disayangkan, pemimpin daerah ini tidak menginstruksikan ke bawah untuk memperlakukan sama.
Jadi kelihatannya tebang pilih. Tebang pilihnya, karena ada kepentingan politik, ada kepentingan sesuatu, dia menekannya kencang. Karena dianggap TO kan, kepentingan. Tapi kalau untuk yang lain, mereka tidak transparan. Tadi seperti saya bilang, kalau seandainya pemilik tanah orang lokal, bangunannya biayanya dari orang asing, IMB-nya otomatis kan bermasalah. Karena apa? Ini ada kamuflase. Karena si bule sendiri atau WNA itu sendiri tidak akan mendapatkan surat izin mendirikan bangunan. Harusnya itu diratain. Harusnya ditutup segera. Nah, ini yang tadi saya bilang tebang pilih. Sangat disayangkannya. Harusnya si bule itu diseret ke pengadilan dulu, diputus hukumannya karena melakukan penipuan, melakukan manipulasi data, tidak memberi keterangan yang benar terkait asal-usul uang, asal-usul identitas hak kepemilikan. Ketiga, asal-usul untuk peruntukan. Villanya ini untuk apa? Apakah untuk stay-nya dia atau bahkan disewakan lagi? Ini parah. Atau yang keempat, jangan-jangan dia ngumpulin kolega-koleganya. Ngumpulin di satu tempat villa, dibuatlah bisnis haram. Bisnis ilegal. Contohnya produksi sabu. Contohnya game online. Contohnya prostitusi online. Nah, ini kita sangat sayangkan. Ya. Pak Dokter, selama ini kan kasus pelanggaran itu banyak di Bali. Apakah Pak Dokter pernah menangani atau mungkin sering ada WNA yang istilahnya minta bantuan hukum atau mungkin orang kita yang ingin mencari keadilan? Nah, justru kalau kita ambil rata-rata, Ya. justru masalah ini timbul karena antara si WNA dengan orang lokal ini konflik. Konfliknya apa? Tidak ada kesepakatan yang memang cari win-win. Pertama, si WNA ini menggunakan si lokal hanya untuk memanfaatkan pemilikan lahan. Setelah dalam perjalanan proses bisnis, ternyata si yang atas nama tadi itu tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya. Sehingga saling menggugat, saling lapor ke polisi. Itu yang kita banyak tangani. Ya. Nah, untuk di masa mendatang kira-kira apa yang perlu dilakukan pemerintah sehingga kasus-kasus WNA yang berbisnis ilegal di negara kita bisa ditekan, ya minimal tidak ada lagi lah kasus-kasus semacam ini. Nah, ini menarik, pertanyaannya bagus sekali. Karena apa? Di sini kita lihat pemerintah bekerja atau tidak. Kalau memang pemerintah bekerja, undang-undangnya udah bagus. Ya. Tinggal mereka saling terkoneksi. Imigrasi harus membuka data. Pemda atau provinsi ataupun stakeholder juga harus mengcover itu dengan menurunkan Kamtipmasnya, dengan menurunkan Satpol PP-nya, sehingga pengawasan dari bawah sampai ke atas ini sinkron. Tidak ada data-data yang dimanipulasi. Jadi dari awal mereka masuk ke Bali, itu sudah mulai terdeteksi. Di mana dia tinggal, berapa lama dia tinggal, tujuan dia datang apa, itu yang harus dilakukan sama Pemda Provinsi Bali. Ya. Jadi selama ini mungkin kurangnya koordinasi ya antar instansi kita sehingga masih banyak kita jumpai wisatawan yang mencoba berbisnis di Bali tanpa melalui prosedur yang benar. Betul sekali. Ya. Dulu kalau nggak salah di tahun berapa itu Pemda Badung itu sempat meluncurkan aplikasi namanya Integrate System. Arti Integrate System kalau nggak salah si warga negara itu turun ke Bali, dari tiketnya, dari paspor atau dokumennya dia, lantas berapa lama dia tinggal, lalu menggunakan mobil apa, lantas juga berapa uang yang dia bawa di Indonesia itu. Dulu kalau nggak salah ada rencana ke arah sana wacananya. Cuman nggak tahu kenapa sampai detik ini tidak terlaksana. Yaitu namanya integrate system, yaitu kalau nggak salah terkait dari pajaknya juga terintegrasi, tiketnya juga terintegrasi, tujuan dia apa, sehingga bisa menekan kriminal, bisa menekan bisnis-bisnis yang ilegal. Karena dari awal sudah terdeteksi siapa orang ini, punya masalah nggak di negara asalnya. Jangan-jangan di negara asalnya dia menggelapkan pajak, atau dia dari negara asalnya sudah DPO, masuk ke Indonesia, akhirnya baru ditangkap. Nah, di sini kan otomatis kayak bihunter, imigrasi semua kan
keluarkan anggaran lagi untuk BAP, untuk memulangkan orang, ini kan parah. Ya. Jadi mereka ngemplang di luar negeri, tapi larinya ke Indonesia dalam bentuk DPO. Nah ini yang mesti diwaspadai sama pemerintah, baik dari bawah sampai lapisan atas. Harus mereka terorganisir. Sehingga menangkal daripada warga negara asing yang memang ilegal. Pak Dokter, jadi untuk ke depan mungkin Pak Dokter memberikan saran atau masukan kepada pemerintah, apa sih yang kita lakukan agar kasus-kasus yang terjadi di Bali bisa kita redam gitu. Jangan sampai malah kalau sekarang kita diamkan ya semakin marah. Betul. Karena apa, sampai detik ini juga tadi penegakan hukumnya nggak tuntas. Apabila mereka dideteksi melanggar satu permasalahan hukum, diajukan ke imigrasi, imigrasi aja bilang tidak memberikan terkait keterangan apa-apa masalah warga negara. Ini kan ditutupin itu data. Ini kan nggak boleh. Itu berapa kali saya ngalamin, kita bersurat ke imigrasi terkait warga negara asing, keberadaannya di sini sedang mau ngapain, mereka nggak ngasih data. Ini kita sangat sayangkan. Dan penindakannya juga polisi juga nggak tegas. Nah artinya harus diproses sampai pengadilan. Diputus, dipenjara dulu, setelah dia selesai jalanin hukumnya, baru dipulangkan, tapi dengan catatan proteknya ataupun itu deportasi secara permanen. Jangan boleh lagi datang. Istilahnya dicegah ya. Bukan dicegah, ditangkal, bukan dicegah. Kalau cegah kan tidak boleh. Nah, tangkal karena ada masalah hukum di Indonesia yang pernah dijerat di atas misalnya 5 tahun. Kalau selama ini Pak Dokter, mereka yang melanggar itu bagaimana dengan sanksinya di pengadilan? Apakah cukup berat atau tidak? Kalau saya bilang masih ringan sekali. Contoh kasus narkoba, cuman hanya dihukum 6 bulan, ya. Lantas 6 bulan pun dia hanya deportasi sebentar ke Singapura, atur lagi surat izin, masuk lagi ke Bali. Nah, ini sangat kita sayangkan. Tidak ada saya lihat yang memang kecuali kayak Bali 9 ya. Bali 9 mungkin karena kasusnya juga kan extraordinary, yaitu kejahatan kemanusiaan. Itu mungkin berbeda. Tapi kalau narkoba atau apalagi yang bisnis-bisnis besar, mereka kebanyakan lolos. Terutama apa? PT-PT yang mereka lakukan itu harusnya di sini ada BKPM atau penanaman modal asing harus diawasi. Berapa uang masuk, segala macam lintas uangnya itu kemana harus jelas. Kalau sekarang kan enggak. Oke, Semeton Denpos, terima kasih Pak Dr. Togar Situmorang. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini Pak Dokter bisa bermanfaat bagi masyarakat luas dan kita mendapat pelajaran berharga dari kasus-kasus yang terjadi selama ini. Semeton Denpos, demikian wawancara kami dengan Dr. Togar Situmorang. Semoga berikutnya kita bisa mengungkap berbagai kasus. Mungkin satu yang saya sampaikan boleh ya. Satu saya sampaikan harus ada MOU antara Polda Bali, Gubernur Bali, sama Kumham Bali dan juga imigrasi. Dan demikian juga dengan PPATK, terutama PPATK, dia harus men-tracking lintas uang yang masuk di Bali terutama. Nah, sangat disayangkan kalau uang masuk miliaran digunakan dengan hal-hal melanggar hukum atau cara-cara ilegal, ini sangat disayangkan. Itu yang saya harapkan. Demikian Semeton Denpos TV. Sampai jumpa dengan topik berikutnya dan hari berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.